ketika kita disembunyikan sama makhluk halus, apakah benar kita memukul botol kaca ketika kita disembunyikan makhluk goib atau kita disesatkan makhluk goib ini? Sholawat 3 kali, pegang rumput, hentakkan ke tanah, apakah itu benar? Saya selaku penonton setia di Kelana Masa, saya penasaran gimana rasanya ketika ada penampakan itu, apa yang harus dilakukan gitu. Apa kita lari atau kita kejar makhluk itu gitu. Karena saya sendiri pernah ngejar, karena memang dia pernah menampakkan diri lah sekali. Iya. Begini, jadi Doni selaku penonton setia di Kelana Masa kayaknya ada rasa penasaran saat jumpa dengan makhluk gaib. Dan apa sih sikap yang harus dilakukan saat jumpa dengan makhluk gaib? Saran saya biasa-biasa saja. Kalau dia hanya nongol, ya udah kita pantengin aja. Syukur-syukur kalau kita berani tanya, ada apa? Kamu menampakkan diri. Mana tahu dia mau jawab. Kalau enggak, ya udah nggak apa-apa. Itu kalau kita mau dan berani bertanya. Dan seterusnya. Kalau kita nggak berani, ya udah biarkan aja seperti itu. Gak usah berlebihan, karena aslinya itu bangsa jin atau makhluk gaib pun ya nggak seperti itu. Ya, contoh ada makhluk gaib bangsa jin yang nongol dalam sosok wujud kuntilanak. Apakah bangsa jin itu pasti seperti kuntilanak atau tidak? Itu hanya sosok penjelmaan. Bangsa jin, makhluk gaib ini dia bisa menjelma dengan sosok yang beraneka ragam wujudnya. Ini hari dia mungkin menjelma dengan sosok kuntilanak. Di lain kesempatan dia mungkin menjelma dengan sosok wewe gombel dan seterusnya. Bisa mereka. Nah, di kampung saya pribadi ada yang percaya bahwasannya ketika kita disembunyikan sama makhluk halus, apakah benar kita memukul botol kaca biar dilepas sama makhluk halus itu? Ada pendapat seperti itu di kampung lah. Ya, kita hargai adanya cerita seperti itu atau pendapat begitu. Namun aslinya ya enggak pasti seperti itu. Memang untuk pendapat-pendapat yang lama begitu, mukul botol, nanti pukul periuk, pukul dan lain sebagainya lah ya. Ada yang nabui tampah gitulah ya, dan lain sebagainya. Itu bagian daripada pendapat orang-orang dulu. Namun fakta dan pengalaman yang saya jumpai di lapangan tidak. Ya, saya pernah menjumpai ada kasus seseorang yang tahu-tahu dia hilang, diduga oleh masyarakat situ itu tersesat atau disesatkan oleh makhluk gaib dan dibawa ke alam gaib. Apakah lantas saya menyarankan untuk mukuli botol kaca itu? Tidak. Yang saya lakukan tidak seperti itu. Saya hanya coba guna untuk tafakur sejenak di situ dan coba saya mohon pertolongan kepada Allah. Ya. Secara syariat seperti itu saya lakukan, namun ada yang saya kerjakan lebih dari itu, kayaknya kurang etis kalau saya harus terangkan di sini. Kenapa? Karena saya coba untuk ambil dia. Saya ambil dia. Awalnya saya berdoa, tapi setelah itu saya coba untuk ambil dia dari alam gaib itu. Bagaimana cara ngambilnya? Itu nanti ada ilmunya, ada kajinya, ada caranya. Begitu, Doni. Ya. Jadi seperti itulah terkait fenomena kalau ada makhluk gaib yang katanya itu mungkin nyulik manusia atau nyelong bangsa manusia atau menyesatkan bangsa manusia dibawa ke alamnya. Ya, kalau sudah tahu ilmunya nggak harus mukul ini dan itu. Yang harus dipukul itu makhluk gaibnya saja langsung. Itu. Nah, saya masih percaya adanya gimana? Ketika kita disembunyikan makhluk goib atau kita disesatkan makhluk goib ini, sholawat 3 kali, pegang rumput, hentakkan ke tanah, apakah itu benar? Ya, kalau benar atau tidak, saya tidak mengatakan benar atau tidaknya. Namun itu ya baik dan bagus.
baca sholawat, tadi kata Doni pegang rumput, hentakkan ke tanah 3 kali, apakah itu boleh? Ya boleh. Apakah itu baik-baik? Kenapa yang dibaca sholawat? Coba kalau yang dibaca, mohon maaf lah ya, yang lain-lain, artinya yang di luar konsep jalur agama, mungkin kayaknya yang malah bagusan baca sholawat. Namun pertanyaannya, apakah pasti berhasil? Ya, tengok kronologi dan keadaan pembuktiannya, begitu. Boleh punya pendapat seperti itu, namun apakah itu benar? Ya benar dan baik. Namun apakah pasti berhasil? Ya walau a'lam. Itu. Setidaknya kita ada mencoba untuk keluar. Iya, mencoba untuk keluar. Ya, seperti itulah Doni ya. Liku-liku dimensi dunia makhluk gaib bangsa jin. Memang banyak orang yang kadang-kadang senang atau suka terkait obrolan seputaran dunia mistis. Namun ada juga orang yang bahkan tidak percaya adanya hal-hal seperti itu. Maka saran saya, dewasakan saja kita guna untuk menyikapi perbedaan yang ada. Yang terpenting itu kita mampu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, dan bahwasanya dalam Al-Quran itu sudah diterangkan, kalau nggak salah ingat itu di awal-awal surat Al-Baqarah, terkait adanya penjelasan bahwasanya kita selaku orang beriman itu harus percaya adanya alam ghaib. Iya, seperti itu. Jadi ya praktek atau aplikasi dalam kehidupan ya terpulang kepada kita masing-masing. Namun saya pribadi terkait adanya alam ghaib, makhluk ghaib, saya sendiri pribadi percaya keberadaannya. Seperti itu. Jadi benar adanya bahwasanya makhluk gaib bersandingan dengan kehidupan manusia, itu benar adanya. Iya, makhluk gaib dalam hal ini bangsa jin memang ya bersandingan dengan kita. Namun kenapa tidak nampak? Ya karena memang dibatasi oleh dimensi. Itu makhluk gaib itu ya ada di mana-mana. Di hutan ya ada, di tempat keramaian ya ada. Itu bahkan di rumah, sekitar rumah itu ya ada makhluk gaib. Itu. Nah, gimana kita merespon gitu ketika adanya masyarakat yang masih mempercayai hal-hal yang orang tua-tua kita dulu, ya seperti tadi memukul botol kaca, bagaimana kita menyikapi ya mungkin saudara-saudara kita di luaran sana yang masih percaya dengan hal-hal seperti itu. Ya kita harus hargai mereka, kita harus menghargai pendapat itu. Toh pendapat itu sebetulnya munculnya itu ada alasannya ya, namun terkadang alasan itu tidak diuraikan dulu-dulunya, sehingga kadang-kadang di zaman akhir seperti ini itu bagi kalangan ya mungkin yang sudah modern dianggap itu sebuah tahayul, mitos dan lain sebagainya. Itu kembali kepada individu masing-masing. Kalau saya menyikapi terkait pihak lain di luaran sana yang percaya dengan pesan-pesan atau pendapat-pendapat seperti itu, saya hargai. Toh itu pendapat tidak merugikan siapapun. Intinya ya namanya pendapat. Kita siap guna untuk berbeda pendapat. Yang terpenting kita jangan saling menyalahkan atau merasa paling benar. Begitulah dunia. Iya, sebetulnya Doni kayaknya banyak pengalaman atau banyak cerita seputaran terkait hal-hal seperti itu ya. Karena penasaran, jadi ketika ada yang bilang itu mitos atau faktanya, itu suka demi korek apakah benar, tapi tidak ada penjelasan yang logis atau dari ahlinya langsung. Makanya Doni saat ini kan ketemu dengan Gus Iman, ingin mempertanyakan benar adanya atau tidak yang rakyat, yang masyarakat percaya. Iya. Intinya seperti itu Doni ya. Jangan berlebihan menyikapi perbedaan yang ada. Yang percaya pun harus kita hargai, yang tidak percaya pun harus kita hormati. Itu baru kita dewasa. Kita
tidak dirugikan kok. Iya. Yang terpenting kita hidup itu memang saling bisa memahami perbedaan yang ada. Itu baru, saya ulang balik, dewasa. Dan dewasa, kenapa tidak semua itu fakta? Ya memang seperti itulah. Ada yang hanya mitos. Namun yang awalnya dianggap mitos, kadang-kadang itu memang fakta. Memang uniknya membahas seputaran hal yang gaib, ya, dunia, bangsa, makhluk gaib, jin di sini dalam arti memang unik. Ada yang rasional, ada yang irasional. Memang kenyataannya begitu. Maka dari itu, bila mana ada di kalangan masyarakat kita perbedaan itu muncul, kita harus mampu mendewasakan diri kita. Begitu. Jangan berlebihan. Maka saran saya, kalau mau tetap tonton saja Kelana Masa, di situ banyak hal yang saya sampaikan guna untuk menambah pengetahuan kita dan semoga bisa mendewasakan diri kita semua. Namun walaupun seperti itu, terkait mediumisasi, ya kalau memang ada hal yang penasaran, boleh Doni datang langsung atau hadir saat kami proses mediumisasi. Silahkan, terbuka untuk siapa saja. Kadang-kadang kami kehadiran makhluk gaib yang lucu, humoris, contoh macam Alek, Kwapo, Rido, dan lain sebagainya. Kadang-kadang kami juga menghadirkan makhluk gaib yang agak tegang, bukan humoris tipikalnya. Memang beda-beda. Bahkan kalau Doni mau datang, hadir, dan pas mediumisasi itu berlangsung, mau tanya-tanya langsung sama makhluk gaib yang masuk ke raga mediator, boleh. Sampai segitunya, mana tuh kawan-kawan Doni pun ada yang punya rasa penasaran, kepingin sebetulnya betul nggak mediumisasinya, silakan datang dan ya tanya langsung. Iya, boleh. Kami kasih ruang dan waktu. Artinya kami mediumisasi itu terbuka, bebas bagi siapa saja yang kepingin ikut hadir dan menonton saat kami ya mediumisasi gitu. Jadi saya ulang balik, ya intinya itulah perjalanan kami di Kelana Masa. Berbasis video kami itu yakni menguak mitos dan misteri. Pesan saya, karena mediumisasi itu berbasis dialog dengan makhluk gaib, obrolan yang kami dapat, saya pesan langsung ini kepada Doni selaku penonton, ya. Ambil saja benang merah guna menambah wawasan pengetahuan kita dan semoga kita bisa dewasa. Karena sebetulnya dari semua kejadian apapun itu ada benang merah atau hikmah yang bisa dipetik guna untuk mendewasakan kita. Dan di penghujung tentunya saya mengulang balik ucapan terima kasih atas kehadiran dan kedatangannya di base camp kami Kelana Masa. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa mempereratlah tali ukhuwah silaturahim kita semua dan jumpa darat secara langsung seperti ini, ya. Mana tahu juga ada kawan-kawan Doni yang mungkin dekat ataupun yang jauh sama Doni, bila mana penasaran kepingin datang langsung, kami terbuka. Namun catatan, kami seringnya terima tamu itu malam, karena siang kami padat jadwal kesibukannya, begitu. Jadi intinya mudah-mudahan sedikit apa yang Doni pertanyakan, sedikit juga jawaban dari saya bisa menambah wawasan dan pengetahuan Doni pribadi, umumnya buat sahabat kita semua, penonton Kelana Masa dan penonton GIF dimanapun berada. Jadi bagi panjenengan, sahabatku semua, mana tahu ada yang penasaran juga kepingin datang seperti Doni ini, monggo silakan niatkan yang baik, silaturahim seperti itu. Oke lah, nanti kita bincang-bincang panjang lebar pokoknya lah Doni ya. Iya, begitu sahabatku semua ya. Mudah-mudahan sementara obrolan mungkin kami sudahi, nanti kami akan ngobrol panjang lebar juga bareng Doni. Mana tahu ada hal-hal yang memang belum sempat diutarakan, kepingin dipertanyakan langsung kepada saya di sini. Tunggu obrolan kami selanjutnya tentunya. Terima kasih Gus Iman. Semoga channel makin percaya. Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya.
Kelana Masa maju terus. Terima kasih Gus Iman, semoga channelnya makin berjaya.